Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sesungguhnya pemerintah wajib untuk memberikan akses dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait kinerja yang mereka lakukan. Hal ini bertujuan untuk membangun transparansi dan akuntabilitas mengenai tugas dan fungsi yang telah dikerjakan oleh pemerintah. Nah, pemirsa, keterbukaan informasi ini kemudian diukur ke dalam sebuah indeks yang disebut dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik atau IKIP. Lalu bagaimana dengan indeks di Sulawesi Tengah? Kabar gembiranya pemirsa, di tahun ini Sulawesi Tengah meraih peringkat 4 dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini. Dan kita akan membahas mengenai hal ini secara lebih dalam bersama dengan narasumber yang tentunya hadir bersama dengan saya saat ini. Namun sebelumnya juga perlu kami informasikan bahwa diskusi kami atau dialog kami pada hari ini merupakan persembahan Diskominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Tengah. Oke, saya akan langsung perkenalkan narasumber yang telah hadir bersama dengan saya pada hari ini. Di sini ada Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Abbas H. Rahim, SH, MED. Selamat sore, Pak Abbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa TVRI. Iya, sehat-sehat Pak Abbas ya? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat nih Pak untuk perolehan kita bersama tentunya Pak ya. Terima kasih banyak. Peringkat 4 dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Nah, sebelum kita akan bahas lebih jauh nih Pak mengenai IKIP tadi ini. Mungkin saya ingin mengasumsikan bahwa pemirsa kita ini adalah orang-orang yang belum familiar dengan apa itu Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Bisakah di sini Pak Abbas menjelaskan seperti apa dan menggambarkan seperti apa itu indeks ini? Baik, terima kasih banyak bahwa Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini yang disingkat IKIP, ini adalah suatu kegiatan atau program prioritas nasional yang diatur berdasarkan keputusan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 yang bertujuan atau bermaksud melakukan pemotretan atau gambaran secara global, secara faktual, sesuai dengan data yang tersedia atau sesuai dengan data yang sebenarnya tentang implementasi dan pelaksanaan keterbukaan informasi di masing-masing provinsi yang kesatuannya merupakan kesatuan wilayah Republik Indonesia. Jadi penilaian indeks ini cakupannya nasional. Baik. Seperti itu. Oke, sebelum kita lebih jauh mengenai bagaimana teknis penilaiannya Pak, saya ingin Bapak memberikan gambaran dan pendalaman kenapa keterbukaan informasi publik itu sangat penting untuk sebuah daerah. Jadi keterbukaan informasi itu sangat penting karena yang perlu diketahui bahwa salah satu ciri khas negara demokrasi adalah pelaksanaan atau penerapan keterbukaan informasi atau pada penyelenggara pemerintahan, baik pemerintahan di pusat maupun pemerintahan di daerah. Nah, sebagai dasar hukumnya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 28 huruf F, yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk mendapatkan informasi sesuai dengan undang-undang. Kemudian yang kedua, penjabarannya itu lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Nah, sebelum itu juga ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2099 tentang Hak Asasi Manusia. Ya, juga sudah ada sebelumnya juga itu Undang-Undang Nomor 25 ya tentang layanan publik. Layanan masyarakat. Ya, layanan publik. Dan itu sejak 2009 sudah diundangkan. Namun apalagi namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini nomor 14 tahun 2008 ini dalam penerapannya juga ada aturan pelaksanaannya yaitu peraturan pemerintah ya nomor 61 tahun 2010
ada juga peraturan Mendagri, ada peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi, seperti itu. Oke Pak, nah ini kalau bicara mengenai keterbukaan informasi publik, apakah memang semua hal itu harus disampaikan atau dinyatakan kepada masyarakat, ataukah ada hal-hal yang juga perlu dibatasi oleh pemerintah untuk disampaikan ke masyarakat? Ya, dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya itu ada beberapa jenis informasi. Jadi ada informasi yang tersedia setiap saat, ada informasi yang serta-merta, dan ada informasi yang dikecualikan, seperti itu. Jadi informasi yang tidak boleh diberikan oleh pemohon informasi atau masyarakat secara terbuka adalah informasi yang masuk informasi yang dikecualikan, seperti itu. Seperti apa itu Pak, informasi yang dikecualikan? Informasi yang dikecualikan itu menurut undang-undang itu diantaranya adalah privasi seseorang, ya, informasi tentang privasi tentang kesehatan, ya, tentang rekening perseorangan di bahan. Jadi umum tidak boleh tahu itu, termasuk informasi tentang nomor KTP. Itu privasi semua dan dilindungi. Sekarang sudah ada namanya Undang-Undang Perlindungan Hak Pribadi. Nah, itu termasuk dari cakupannya ini. Termasuk juga informasi yang yang masuk informasi dikecualikan itu menyangkut masalah sumber daya alam. Misalnya kita di Provinsi Sulawesi Tengah kita punya sumber daya alam, katakanlah tambang dan lain sebagainya. Itu juga harus kalau memang istilahnya pemerintah melihat bahwa ini masih perlu kita masukkan di dalam daftar informasi yang dikecualikan itu, berarti belum bisa diinformasikan secara umum ke masyarakat internasional, seperti itu. Kemudian dari segi misalnya pertahanan keamanan, seperti kemarin kan sempat diperbincangkan itu pada saat debat calon presiden itu, tentang istilahnya betul, tentang informasi pertahanan negara itu, termasuk di situ adalah informasi yang dikecualikan, diantaranya menyangkut masalah gudang senjata, kemudian pangkalan persenjataan kita, kemudian kekuatannya dan lain sebagainya, supaya masyarakat internasional tidak bisa mendikte kita, kan seperti itu intinya. Oke, jadi di luar dari hal-hal itu sebenarnya boleh terbuka ke publik, begitu jadi ya? Selain dari informasi dikecualikan itu, semuanya terbuka, termasuk diantaranya adalah anggaran penyelenggaraan pemerintahan, maupun baik pusat maupun daerah itu harus terbuka, termasuk juga anggaran desa itu. Nah, ini yang paling penyelenggara pemerintahan yang paling istilahnya paling di bawah adalah pemerintahan desa itu punya kewajiban untuk memberikan informasi tentang berapa anggaran yang digunakan, kemudian anggaran itu digunakan atau dimanfaatkan untuk apa saja. Jadi ketika ada masyarakatnya yang meminta informasi atau dokumen terkait itu, maka pemerintah desa wajib untuk memberikan informasi tersebut. Wah, ini kan kalau keuangan masalah sensitif dan juga menarik gitu Pak Abbas ya. Ini jadi penilaiannya bahkan sampai ke ranah pemerintahan desa begitu Pak ya? Ya, seperti itu. Jadi indeks keterbukaan ini adalah gambaran umum, ya, gambaran secara global di wilayah provinsi. Jadi bukan hanya pemerintah provinsi. Seperti itu. Jadi gambaran umum, gambaran global. Misalnya kemarin kita mendapatkan indeks keterbukaan dengan peringkat keempat. Nah, jadi itu benar-benar itu disorot itu dari kacamata apalagi namanya informan ahli secara menyeluruh. Oke, jadi melibatkan seorang beberapa mungkin ya informan ahli. Jadi seperti apa Pak penilaiannya ini untuk nanti indeks, mengukur indeksnya ini seperti apa penilaiannya sampai ke daerah-daerah? Nah, jadi Komisi Informasi sebagai penyelenggara
penilaian indeks keterbukaan nasional ini memiliki metode dalam pelaksanaan penilaian indeks. Yang pertama bahwa untuk tahun ini Komisi Informasi itu mengirim informan ahli kurang lebih 147 informan ahli yang sebarannya masing-masing provinsi 10 informan ahli. Dan ada informan ahli NAC itu yang ditempatkan di pusat 17 orang. Dan informan ahli ke berapa tadi 147 informan ahli ini itu terdiri dari berbagai unsur, ya. Ada unsur akademisi, ya. Kalau tidak salah 70 orang. Ada unsur jurnalis, sekitar 70 orang. Ada unsur tokoh masyarakat, juga 70 orang. Ada unsur pengusaha, juga 70 orang. Dan ada juga mewakili pemerintah, ya, mewakili unsur pemerintah, ya sekitar 70 orang. Sehingga include jumlahnya kurang lebih 147 orang informan ahli yang digunakan dalam membentuk PPID dan PPID pelaksana. Ya, PPID itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumen. Sementara PPIDP itu adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu. Jadi kalau di tingkat provinsi, PPID utamanya adalah ex officio adalah Kepala Dinas Kominfo Santik. Ya. Dan PPID pelaksananya adalah setiap OPD, ya, organisasi perangkat daerah itu adalah sekretaris dinasnya. Ya. Jadi itulah langkah yang pertama Komisi Informasi lakukan pada saat Provinsi Sulawesi Tengah mulai menerapkan ya keterbukaan informasi. Kemudian setelah itu Komisi Informasi sudah sampai ke tingkat kabupaten, ya, mendorong supaya seluruh kabupaten kota membentuk pula PPID dan PPIDP. Ya, seperti itu. Dan terakhir kemarin itu kita juga sudah mewajibkan seluruh desa membentuk PPID dan PPID pelaksana, sehingga dalam hal tata kelola pelaksanaan layanan keterbukaan informasi terjamin oleh penyelenggaraan PPID yang sudah dibentuk tadi itu. Nah, dalam kurun waktu 12 tahun ini, khususnya di periode kami, ya, periode 2002 Desember 2021 2025 ini, di 2022 indeks keterbukaan kita itu masih buruk, ya, 2022. Ya, buruk. Ya, masih dalam kategori buruk. Masih dalam kategori 2021, ya. 2021 masih dalam kategori buruk karena cuma Jayapura yang di belakang kita, ya. Berarti kalau nilai posisi kita berapa itu, Pak? Nilai kita pada saat itu 50, sekian poin, ya, 50. Dan posisi kita ya di posisi 33 dari 34 provinsi. Ya, alhamdulillah di 2022 kami bisa angkat di peringkat ke 25 kalau tidak salah, peringkat ke-25. Di situ kita sudah punya nilai 70 sekian, ya, 70 sekian, sehingga kita bisa menduduki peringkat ke-25-an, ya. Kemudian di 2023, ya, alhamdulillah posisi itu kita angkat lagi ke posisi 11, ya, dengan nilai 78,11 poin. Ya, itu jadi 78,11 poin. Dan alhamdulillah tahun ini
kita mengangkat kembali dari posisi 11 ke peringkat 4 nasional. Ya. Seperti itu. Luar biasa Pak ya, tentunya apa yang dilakukan ini tadi dari tahun ke tahun begitu ya, membuat saya juga kagum dan takjub begitu ya dengan kinerja yang ada. Tentunya terkait dengan tiga lembaga tadi atau 3 dinas tadi ya Pak ya, maksud saya 3 instansi terkait begitu dalam hal ini seperti Komisi Informasi, kemudian ada Diskominfo Santik dan PPID gitu Pak. Selama ini bagaimana koordinasinya itu Pak sampai kemudian akhirnya terwujudlah apa yang kita dapatkan hari ini? Jadi begini, jadi ini juga masyarakat belum tahu sebenarnya di mana letak tupoksi dan hubungan kerja antara Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang independen, mandiri yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk menjalankan keterbukaan informasi ya di Provinsi Sulawesi Tengah. Komisi Informasi ini adalah lembaga negara, kemudian untuk melaksanakan tata kelola ya, baik tata kelola administrasi maupun tata kelola anggarannya, itu undang-undang memberikan kewenangan kepada Dinas Kominfo, ya. Jadi yang melakukan tata kelola administrasi, tata kelola keuangan adalah Dinas Kominfo. Kemudian yang menjadi kepala sekretariat Komisi Informasi juga adalah Sekretaris Dinas Kominfo Santik. Jadi dia secara ex officio. Jadi siapa yang jadi sekretaris dinas Kominfo Santik, dia juga menjadi kepala sekretariat Komisi Informasi. Kemudian yang menjadi PPID, seperti yang saya katakan tadi, PPID utama provinsi itu adalah kepala dinas Kominfo Santik Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga ketiga lembaga tadi ini memang harus selalu bersinergi untuk menjalankan keterbukaan informasi. Dan apa yang kita lihat sekarang hasil indeks kita ke peringkat keempat itu merupakan hasil kerja 3 kelembagaan ini, kemudian dibantu ya oleh elemen-elemen masyarakat, tokoh masyarakat, kemudian badan publik yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah, kemudian pemerintah daerah, ya, pemerintah desa, pokoknya semua elemen masyarakat lah turut berpartisipasi di dalam mendapatkan peringkat keempat nasional indeks keterbukaan informasi ini. Ya, itu semua yang kemudian berkolaborasi sehingga memperoleh apa yang kita peroleh hari ini, begitu Pak Abbas ya. Baik Pak Abbas, kita masih akan lanjutkan diskusi kita yang menarik ini mengenai indeks keterbukaan informasi publik. Pemirsa, tetaplah dalam program Bicara Langsung karena kami akan segera kembali. Masih dalam program Bicara Langsung, pemirsa, kami membahas mengenai indeks keterbukaan informasi publik yang mana Sulawesi Tengah memperoleh peringkat 4 di tahun 2024 ini. Dan pencapaian ini, pemirsa, kami bahas pada saat ini bersama dengan Pak Abbas di sini. Pak Abbas, tadi kita sudah bahas bagaimana Pak Abbas menjelaskan apa perbedaan Diskominfo Santik, Komisi Informasi, dan PPID begitu. Artinya ketiga lembaga ini tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas Pak ya, semuanya bersinergi untuk mencapai hasil yang sama-sama diharapkan begitu Pak. Jadi begini, jadi kalau diibaratkan Komisi Informasi ini mau sebuah kendaraan roda 4 mobil, Komisi Informasi itu hanya bodi, ya. Sementara mesin penggeraknya adalah pemerintah daerah. Di dalamnya di situ ada dinas Kominfo. Di situ mesinnya, di situ bahan bakarnya. Sementara komisioner ini adalah drivernya, sopirnya yang gitu, mengantar keinginan undang-undang ya sampai ke tujuan seperti itu. Nah, kami dari Komisi Informasi tidak bisa bergerak kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah kan.
termasuk dari Dinas Diskominfo Kominfo ini. sebagai yang Penggerak ditugaskan tadi. oleh undang-undang untuk melakukan penata kelolaan administrasi dan anggaran Komisi Informasi. Oke. Itu yang apalagi namanya yang mengharuskan ketiga lembaga ini harus sinergi dalam hal mewujudkan keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan itu sudah kita jalin. Selama ini terjalin seperti itu, Pak ya. Ya, menarik sekali Pak Abbas. Ini tadi saya kembali lagi ke dimensi yang tadi Pak Abbas sudah sampaikan mengenai dukungan pemerintah terhadap anggaran. Nah, kalau misalkan akses informasi dengan biaya rendah itu mungkin masyarakat bisa paham, oke. Tapi kalau dukungan pemerintah terhadap anggaran, ini bagaimana korelasinya kemudian mendukung keterbukaan informasi publik? Ini mungkin bisa dicerahkan kepada masyarakat, Pak. Jadi begini. Jadi salah satu yang menjadi penilaian indeks keterbukaan ini, informasi publik nasional ini adalah dukungan anggaran dari pemerintah daerah terhadap pengelolaan informasi publik. Dalam hal ini anggaran yang digunakan oleh Komisi Informasi dalam mendorong keterbukaan di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, ini perlu pemirsa tahu bahwa Sulawesi Tengah ini wilayahnya luas, ya, terdiri dari 13 kabupaten kota. Nah, untuk menjangkau itu tentu perlu anggaran. Nah, katakanlah saya Komisi Informasi untuk mendapatkan nilai seperti itu perlu melakukan minimal sosialisasi 1 kali dalam 1 kabupaten. Berarti kalau 1 kali 1 kabupaten berarti 13 kali melakukan sosialisasi di masing-masing kabupaten. Itu kan perlu anggaran, ya, perlu anggaran. Termasuk juga misalnya melakukan sosialisasi lewat media massa, ya, lewat TVRI, lewat RRI, lewat media apalagi namanya koran, ya. Media massa, kemudian media online. Begitu juga bagaimana Komisi Informasi dalam hal menjalankan tugas utamanya. Jadi Komisi Informasi punya tugas utama itu, ya, adalah menerima pengaduan, ya, dan menyelesaikan sengketa informasi yang diadukan oleh masyarakat. Itu tadi yang belum ya, Pak. Nah, tugas Komisi Informasi dalam hal menyelesaikan sengketa ini, yang pertama melakukan mediasi, ya. Nah, ketika mediasi tidak jalan, artinya tidak ada kesepakatan kedua belah pihak, karena ini terjadi terjadi pengaduan dari masyarakat kepada badan publik. Nanti juga saya jelaskan siapa itu badan publik, kan belum jelas juga kan. Betul. Jadi dari masyarakat kepada badan publik. Nah, dari pengaduan itulah kami panggil badan publiknya, ya. Kami panggil misalnya yang diadukan adalah dinas, misalnya dinas A, ya. Tentu yang kami undang adalah PPID-nya, ya, PPID-nya. Nah, dalam hal tadi ruang mediasi terjadi kesepakatan bahwa kedua belah pihak, misalnya dia minta informasi ini. Nah, di meja mediasi terjadi pihak badan publik dia akan sanggup memberikan dengan catatan misalnya sekian hari baru diberikan, kemudian biaya fotokopinya sekian disanggupi semua. Tidak ada masalah. Yang jadi persoalan ketika tidak ada kesepakatan dari mediasi itu, maka dilanjutkan dengan sidang adjudikasi namanya. Jadi sidangnya seperti di ruangan pengadilan, ya, menghadirkan pemohon yaitu masyarakat dan menghadirkan badan publik yaitu penyelenggara pemerintahan atau pimpinan organisasi yang menggunakan dana pemerintah. Jadi bukan hanya penyelenggara pemerintah yang yang masuk badan publik, yang termasuk di situ antaranya adalah juga pimpinan organisasi, katakanlah partai itu badan publik. Atau organisasi keagamaan yang menggunakan APBN atau menggunakan APBD, atau katakanlah ada mendapatkan sumbangan dana dari masyarakat. Tidak usahlah yang terlalu tinggi. Panitia masjid itu
adalah badan publik. Makanya menggunakan APBD. Iya, bukan sumbangan masyarakat. Sumbangan masyarakat, oke. Makanya sudah benar itu ketika panitia masjid itu setiap hari Jumat itu mengumumkan bahwa untuk 1 minggu ini dia menerima sekian juta. Nah, di situ diterangkan bahwa sekian juta ini masjid membelikan ini, membelikan. Itu kan transparansi. Dan itulah yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Bagaimana setiap badan publik transparan, akuntabel, ya, partisipatif dalam hal pengelolaan organisasinya. Seperti itu. Oke. Pak Abbas, ini penasaran juga ya, di Sulawesi Tengah pernahkah terjadi sengketa seperti itu, Pak? Oh banyak, makanya TPRI harus sering-sering ke kantor Komisi Informasi. Iya, Pak. Sekarang ini yang kami sidangkan, yang pertama kepala desa, salah satu kepala desa di Buol. Jadi ada masyarakatnya ya bermohon ke desa itu, kepala desanya minta berapa anggaran diterima dan diapakan itu anggaran. Nah, ini kepala desa yang di Bol ini bersikukuh untuk tidak memberikan informasi itu. Nah, sehingga pemohon ini yang juga adalah kebetulan mantan anggota DPR di Bol, ya, akhirnya mengadukan, ya, bermohon ke Komisi Informasi untuk diselesaikan, dan sementara ini kami tahap persidangan. Ya. Kemudian yang kedua terkait dengan warka. Jadi sekarang juga ini ada masyarakat ya meminta informasi di Badan Pertanahan, ya, meminta surat ukur mereka. Ya. Dia minta surat ukur berdasarkan pengukuran pertanahan. Nah, dari permohonan itu yang kami lihat bahwa pihak pertanahan tidak mau memberikan surat ukur yang dimaksud, ya. Sehingga masyarakat ini bermohon kepada Komisi Informasi untuk menyelesaikan sengketa ini, dan kami sudah panggil kepala pertanahan Kota Palu untuk untuk menanggapi, untuk sidang di Komisi Informasi terkait dengan adanya permohonan keterbukaan informasi dari salah satu masyarakat Kota Palu. Seperti itu contoh-contohnya, Pak, ya. Dan beberapa contoh lain termasuk perjalanan dinas salah satu instansi, kemudian pembangunan satu gedung, satu instansi. Pokoknya sudah banyak kalau mau lihat contoh-contoh di Komisi Informasi. Seperti itu. Dan itu kita sudah putuskan semua. Ada yang diterima dengan keputusan Komisi Informasi, ada juga lewat mediasi sudah cukup, ada juga banding. Jadi putusan Komisi Informasi bisa dibanding. Bisa dibanding juga, Pak. Bandingnya apa? Kemana, ke Pak? PT UN. Oh, PT UN. Jadi dari keputusan Komisi Informasi, ketika ada pihak yang tidak menerima keputusan tersebut, bisa melakukan banding atau keberatan ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara. Itu kalau PPID-nya adalah Badan Publik Pemerintah. Ya. Jadi yang termasuk Badan Publik Pemerintah itu termasuk pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, termasuk tadi organisasi, kepala desa. Nah, organisasi itu adalah badan publik non pemerintah, ya. Itu di mana dia ajukan bandingnya, ya di pengadilan negeri. Jadi ada perbedaan itu. Nah, seandainya dalam persidangan di PT UN tadi atau di pengadilan negeri tadi, kedua belah pihak juga ada yang tidak puas, kan? Ya, masih bersikukuh. Yang namanya saja bersidang, kan? Pasti ada yang tidak puas. Dia melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Wah. Sampai di Mahkamah Agung. Begitu, Pak, ya? Iya. Jadi kerja Komisi Informasi juga kerja yudikatif. Jadi kayak amfibia, dia bisa hidup di darat, bisa juga hidup di air, kan? Jadi tata kelola kelembagaannya eksekutif, ya, ternyata pekerjaannya juga ada pekerjaan
yudikatif juga gitu, Pak. Nah, dari Mahkamah Agung lah ini merupakan upaya hukum terakhir, ya, upaya hukum terakhir, dan apa yang diputuskan itu bisa dieksekusi, ya, dieksekusi. Nah, mungkin masyarakat juga harus mau tahu apa sih sanksinya? Iya, itu ya? Pak, itu baru mau saya tanyakan. Apa sih sanksinya Pak? ketika badan publik, baik badan publik pemerintah maupun badan publik non pemerintah atau bukan pemerintah yang tidak mentaati, ya, undang-undang keterbukaan informasi. Yang pertama, ketika mereka tidak mentaati, tidak memberikan informasi yang diminta itu, tidak menyediakan informasi itu, sanksi hukumnya, ya, minimal hukuman 1 tahun dan atau denda 5 juta rupiah. Gitu. Sanksinya selalu ke badan publik, Pak? Tidak pernah ke masyarakat, ya? Coba nanti saya mau terangkan. Oke. Nah, ada sanksi juga ke masyarakat ketika dia menyalahgunakan informasi yang didapat, kan seperti itu kan. Jadi bukan hanya sanksi ke badan publik. Jadi ketika masyarakat menyalahgunakan informasi yang didapatkan itu, sanksinya lebih berat, ya. Sanksinya 2 tahun, ya, dan denda 20 juta rupiah. 10 juta rupiah, maaf, 10 juta rupiah. Seperti itu. Begitu juga ketika ada yang memberikan informasi terkait dengan informasi yang dikecualikan, namun tidak punya kewenangan untuk memberikannya itu, sanksinya lebih berat. Ya, informasi yang dikecualikan tadi. Itu, sanksinya itu adalah minimal hukuman 2 tahun dan atau denda 20 juta rupiah. Jadi ada sanksinya loh ini undang-undang. Seperti itu. Oke, seperti itu Pak ya. Informasi ini juga ternyata hal yang sangat penting juga yang diatur begitu ya. Pak, tadi kita sudah bahas begitu mengenai dimensi perolehan. Kita kembali ke perolehan kita Pak ya dalam indeks keterbukaan informasi publik ini. Dimensi apa yang menonjol, yang paling menonjol dalam perolehan Sulawesi Tengah kemarin? Kalau dari dimensi yang Bapak jelaskan tadi ada 3 dimensi itu, Sulawesi Tengah menonjolnya di dimensi mana nih Pak? Jadi untuk indeks keterbukaan keterbukaan informasi publik yang secara nasional itu menempatkan Provinsi Sulawesi Tengah di peringkat keempat ini, yang menonjol itu pada umumnya kita punya nilai itu di 3 dimensi ini di atas rata-rata nasional. Itu yang perlu kita syukuri. Tapi yang luar biasa ya, bahwa di dimensi ekonomi itu di situ ada indikatornya transparan, ya. Dan informan ahli itu melihat bahwa untuk Provinsi Sulawesi Tengah transparansi penggunaan anggaran ini cukup bagus. Itu anggarannya ya Pak. Nah, namun di balik itu juga di situ ditemukan informan ahli di situ bahwa ada ada indikator dukungan anggaran ini yang membuat tidak bisa bergeser ya ke atas, karena dukungan anggaran kebijakan publik kita termasuk anggaran ke Komisi Informasi masih di bawah rata-rata nasional. Itu artinya belum bisalah memfasilitasi kegiatan-kegiatan Komisi Informasi yang kami terangkan tadi itu, bahwa Komisi Informasi jangkauannya di 13 kabupaten kota. Mudah-mudahan mungkin tahun depan dengan adanya penilaian itu, dukungan anggaran terhadap kebijakan pelayanan publik ini, ya,
informasi publik ini, keterbukaan informasi publik ini bisa mendapat dukungan minimal. Yang kami harapkan itu bisalah menutupi semua kegiatan-kegiatan untuk menggerakkan dan mendorong pencapaian ya keterbukaan informasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, seperti itu. Oke, Pak Abbas, ke depan program-program apa yang akan dilakukan oleh Komisi Informasi tadi, selain memang juga penjangkauan ke 13 kabupaten gitu Pak ya, untuk tentunya nanti mendukung apa yang akan menjadi target ke depan begitu, program-program apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh Komisi Informasi? Karena Komisi Informasi ini adalah lembaga negara ya, independen, mandiri, ya memang ditugaskan untuk menjalankan keterbukaan informasi. Salah satu program di situ karena untuk pembentukan PPD sudah, kemudian yang memerlukan perencanaan di situ adalah program untuk melakukan penguatan terhadap PPD itu. Jadi PPD sudah ada, tinggal dikuatkan apa-apa yang harus dilakukan oleh PPD dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Penguatan itu ya. Itulah tugasnya Komisi Informasi untuk menyelenggarakan BIMTEK ya, dan sosialisasi supaya pemahaman daripada PPID ini tadi, untuk memberi pelayanan itu bisa maksimal. Nah, itu salah satunya. Kemudian yang kedua, ke depan juga Komisi Informasi akan melakukan pemeringkatan. Insya Allah Desember ini kami akan melakukan pemeringkatan di 13 kabupaten kota ya, tentang keterbukaan informasi di masing-masing kabupaten, sehingga kita bisa melihat kabupaten mana yang bagus keterbukaan informasinya, yang mana yang memerlukan bantuan lagi, dorongan lagi, sehingga ini juga hasilnya nanti bisa berdampak ke indeks ya, secara nasional. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dari penyelesaian sengketa tadi. Untuk penyelesaian sengketa ini kan membutuhkan keahlian ya. Perlu juga tenaga-tenaga ahli yang direkrut untuk penyelesaian sengketa ini. Karena minimal yang kita butuhkan di situ adalah adanya putusan yang profesional, kemudian adil, ya, tidak memihak ke salah satu pihak yang sedang bersengketa. Kemudian selain daripada itu, ke depan juga ini kita inginkan bersentuhan dengan badan publik non pemerintah, ya. Karena terus terang sampai sekarang ini kami belum terlalu ke dalam penjangkauannya, giat, ya, yang giat dengan badan publik non pemerintah. Insya Allah ke depan ini kami mungkin sudah bisa masuk di partai politik, kami sudah bisa masuk di organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi agama, organisasi LSM, supaya terbuka semua ini persoalan. Jadi bukan hanya yang kita inginkan terbuka penyelenggara pemerintahan, tapi justru dari masyarakat juga harus terbuka. Iya betul, supaya, dari dua belah pihak Pak ya. Dari dua belah pihak harus terbuka. Jangan sampai mereka hanya ada dusta, Pak, ya? Melihat terbuka penyelenggara pemerintahan, dia sendiri tidak terbuka. Betul. Seperti itu. Ya, jadi betul. kita anukan adanya sinkronisasi. Jadi nanti kinerja Komisi Informasi akan lebih banyak dong Pak ya? Ya, seperti itu yang kita inginkan. Termasuk juga salah satu program yang kami inginkan, mudah-mudahan dukung anggaran ini. Tiap bulan kami menginginkan ada dialog dengan TVRI, ya, TVRI Sulawesi Tengah atau TVRI TV nasional. Begitu juga dengan media-media lain yang bisa mensosialisasikan kegiatan-kegiatan keterbukaan informasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu. Oke, Pak Abbas, tadi Pak Abbas sudah menceritakan bahwa ada target untuk membentuk atau menguatkan juga PPID di masing-masing daerah. Kalau sampai hari ini kita sudah
berapa jumlah PPID di tiap kabupaten yang ada saat ini? PPID itu kan melekatnya di Diskominfo. jadi begini, ada namanya kelembagaan PPID, ya. Di dalam kelembagaan PPID ada namanya atasan PPID. Kalau di tingkat kabupaten kota itu atasan PPID itu sekdanya, ya. Kemudian PPD utamanya adalah kepala dinas kominfonya. Kemudian PPD pelaksananya adalah masing-masing kepala dinasnya. Ya, tinggal dihitung berapa kepala dinas. Oh, oke. Ya. Kemudian di luar dari itu ada juga sekolah kan? Sekolah juga itu badan publik. Nah, sementara kami kemarin lakukan bintek dengan kepala-kepala sekolah di tingkat SMA sederajat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kami hadirkan di situ baru SMA atau sederajat wilayah Palu, wilayah Sigi, wilayah yang dekat-dekat inilah sesuai dengan tadi dukungan anggaran itu ya. Dukungan anggaran, Pak. Sigi dengan Donggala itu. Alhamdulillah pada prinsipnya mereka sudah segera melakukan pembentukan PPID. Nah, setelah mereka membentuk PPID, ya kami lakukan lagi penguatan PPID yang sudah dibentuk ini supaya bisa melaksanakan tugas masing-masing PPID. Ya. Jadi PPID itu masing-masing daerah tergantung dari badan publiknya. Kalau badan publiknya 100 ya PPID 100 gitu. Begitu juga di provinsi, begitu juga tadi di kabupaten kota. Jadi secara otomatis sebenarnya ada Pak ya, tapi perlu penguatan itu tadi. Perlu penguatan. Ya, Pak Abbas, ini mungkin jadi diskusi pertanyaan saya yang terakhir, Pak. Ke depan tentunya pasti Komisi Informasi punya target nih, Pak. Kita tentu tidak berpuas dengan peringkat 4 ini, Pak ya. Apa yang jadi target Komisi Informasi ke depan, dan kemudian juga mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan ke masyarakat supaya juga sama-sama mendukung target yang akan dibuat oleh Komisi Informasi ini. Terima kasih. Sebenarnya kalau berbicara masalah target ini adalah Komisi Informasi hanya target kegiatan, ya. Karena penilaian indeks ini adalah penilaian kegiatan selama 1 tahun, ya. Dan yang dinilai adalah implementasi apakah undang-undang atau penerapan undang-undang keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah jalan, ya. Dan kemudian jalannya sampai di mana, kan seperti itu. Kalaupun ya hasilnya indeks keterbukaan kita baik seperti yang sekarang 4 misalnya, itu adalah buah dari adanya implementasi keterbukaan informasi di semua lini. Nah, ukuran dari informan ahli yang sudah bekerja ini, yang melakukan pemotretan gambaran tentang keterbukaan informasi di provinsi ini, minimal menjadi dasar bagi penyelenggara pemerintahan untuk benar-benar konsen di bidang mendorong keterbukaan informasi di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, yang seandainya kami dikatakan bahwa target minimal kita perlu mendapatkan ranking pertama. Ya, tentunya ya. Tapi yang jadi persoalan bukan hanya peringkat pertamanya itu. Yang lebih penting di situ apakah masyarakat menikmati, masyarakat Sulawesi Tengah menikmati kegiatan atau program keterbukaan informasi yang sudah diterapkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Betul. Jadi bukan masalah peringkatan Pak ya. Iya. Masalah kembali kepada masyarakat, apakah ini berguna, dimanfaatkan atau tidak. Oke, Pak. Gitu. Tapi ya alhamdulillah kalau keterbukaan informasi kita penerapan keterbukaan informasi kita di provinsi ini bagus, secara langsung ya naik peringkat dari posisi sekarang ini. Alhamdulillah bisa katakanlah bisa di peringkat ketiga. Nah, sekarang mungkin kalau dilihat di TV kan kemarin, coba bagaimana Sumatera Utara ya dapat peringkat kelima, ya. Itu jadi
peluru bagi bagi incumbent-nya ya untuk apalagi namanya memberikan informasi ke masyarakat bahwa hasil mereka itu mendapatkan peringkat kelima ini ya. Dan harus didukung oleh masyarakat, kan seperti itu kan? Iya, baik. Pak, kita masih punya sedikit sekali waktu. Boleh singkat sekali, Pak. Apa pesan Bapak? Ini kita dalam pilkada ya. Pesan Bapak terhadap pemimpin nanti setelah pilkada ini yang akan terpilih. Apa pesan Bapak untuk pemimpin kita nantinya, Pak? Sangat singkat, Pak. Ya, yang penting yang kami harapkan di sini bahwa siapapun yang terpilih, ya, apakah calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, atau wali kota, wakil wali kota ini, yang perlu kami harapkan adalah adanya komitmen. Komitmen yang kami harapkan ini bahwa ketika mereka terpilih nanti, ya, dia bisa menjalankan dan menerapkan keterbukaan informasi secara totalitas. Karena untuk Sulawesi Tengah sudah punya dasar, ya, sudah punya dasar untuk menjalankan, ya, menerapkan keterbukaan informasi. Tinggal dilanjutkan ya, oleh siapapun yang menjadi atau terpilih, apakah misalnya terpilih sebagai gubernur atau terpilih dari wali kota, wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Seperti itu intinya. Baik, luar biasa. Terima kasih Bapak Abbas H.A. Rahim SH.M.Ed selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah sudah berbagi dengan kita saat ini. Selamat bekerja kembali, Pak. Sukses selalu buat Bapak. Teman-teman, pemirsa sekalian, itulah tadi informasi yang sudah kami lakukan dan diskusi yang kami lakukan kepada Anda seperti apa yang dikatakan oleh Pak Abbas tadi, bahwa bukan mengenai ranking, tapi mengenai bagaimana masyarakat dapat menikmati dan memanfaatkan keterbukaan informasi publik yang telah ada saat ini. Saya Dian Merdekawati mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berjumpa lagi dalam program Bicara Langsung lainnya. Selamat sore.